Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Puspitasari dengan NIM akhir 061 dari kelas Ekonomi Syariah 6A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Vida Maria, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Video ini dibuat untuk menjelaskan dan mengaitkan poster tentang manajemen sumber daya manusia terhadap sebuah perusahaan. Sebelumnya, manajemen sumber daya manusia merupakan pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia tersebut yaitu berperan penting dalam menentukan kualitas dari sumber daya manusianya dalam sebuah perusahaan. Yang selanjutnya yaitu melakukan perencanaan terkait perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia, serta melakukan seleksi atau penarikan yang berkaitan dengan kualitas diri sumber daya manusia tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi dari sumber daya manusia. Fungsi dari sumber daya manusia sendiri yaitu terbagi ke dalam 7 fungsi, yaitu yang pertama ada sumber daya manusia sebagai tenaga ahli, yang kedua sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, yang ketiga sumber daya manusia sebagai pimpinan sebuah perusahaan, yang keempat ada sumber daya manusia sebagai tenaga wirausahawan, yang kelima yaitu ada sumber daya manusia dalam menciptakan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam ada sumber daya manusia sebagai produsen, dan yang terakhir ketujuh yaitu sumber daya manusia sebagai konsumen. Yang selanjutnya yaitu ada contoh implementasi dari manajemen sumber daya manusia dan sumber daya manusia, terutama terhadap fungsi dari manajemen sumber daya manusia dan sumber daya manusia pada sebuah perusahaan. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia dan sumber daya manusia tidak terlepas dari proses atau strategi yang dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia. Diambil contoh pada sebuah perusahaan PT Indofood yang fokus utama pada bisnisnya bergerak di bidang industri makanan dan minuman, di mana PT Indofood tersebut menerapkan salah satu unsur yang menjadi kunci sukses, yaitu strategi pengembangan sumber daya manusianya atau strategi pengembangan terhadap karyawan atau pekerjanya. Mengingat besarnya skala perusahaan PT Indofood, tentu saja tidak mudah untuk mengatur seluruh aset termasuk sumber daya manusia. Sebagai perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional mencakup seluruh proses tahapan produksi dan bahkan memayungi 4 kelompok usaha strategis, yaitu grup agrobisnis, grup Burgasari, grup makanan konsumsi bermerek, dan grup distribusi. Perusahaan tersebut atau PT Indofood menyadari pentingnya peran pelatihan SDM dalam mendukung kesuksesan dan kesinambungan perseroan. Itulah mengapa perusahaan PT Indofood menempatkan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu strategi dan kunci untuk menuju sebuah kesuksesan perusahaan. Besarnya perhatian yang diberikan kepada sumber daya manusia ditunjukkan dengan pemberian pelatihan berdasarkan kebutuhan kompetensi di setiap jabatan, mulai dari tingkat jabatan operatif yang bersifat teknis hingga tingkat yang lebih tinggi yang bersifat kompetensi manajerial. Keseriusan ini sejalan dengan misi perusahaan, yaitu memberikan solusi atas kebutuhan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, tingkat produksi, dan teknologi, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, serta meningkatkan stakeholder
values secara berkesinambungan. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan tenaga kerja yang bertalenta, merupakan tenaga ahli yang mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan bertanggung jawab. Pelaksanaan program dan pelatihan sumber daya manusia yang dilakukan oleh PT Indofood untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusianya, yaitu tidak terlepas dari fungsi manajemen sumber daya manusia dan fungsi dari sumber daya manusia, yaitu manajemen sumber daya manusia melakukan perencanaan untuk pengembangan, yaitu manajemen sumber daya manusia melakukan perencanaan dan pengembangan serta fungsi dari sumber daya manusia sendiri, yaitu sumber daya manusia sebagai sebuah pimpinan dalam perusahaan. Adapun strategi atau cara yang dilakukan oleh PT Indofood dalam melakukan pengembangan talenta maupun kualitas dari sumber daya manusianya, yaitu yang pertama, mengetahui kebutuhan karyawan sebagai cara mengoptimalkan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, yaitu mengadakan training untuk karyawan setiap bulan atau dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, mengadakan pelatihan untuk karyawan, khususnya untuk karyawan baru, agar mereka lebih mudah untuk memahami seluk-beluk dalam berkarir serta budaya yang ada di sebuah perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada menjalin hubungan baik dengan karyawan. Strategi ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesenjangan sehingga semua orang tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan omset dan keuntungan. Terima kasih, sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.